Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba', bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, waktu terus berjalan. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa syukur ini, hati kita akan terus merasa kurang, tidak merasa cukup. Ketika hati tidak merasa cukup, maka kebahagiaan pun akan semakin jauh dari kita. Selawat dan salam semoga tetap tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui khutbah Jumat kali ini, khatib kembali mengingatkan kepada kita bersama, baik kepada diri khatib pribadi maupun kepada seluruh jamaah, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangkat yang paling tinggi akan pensiun, gelar yang paling akhir adalah almarhum. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, kita pergunakan sebaik-baiknya. Dan kita sadar, kita paham bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, di dalam menerangkan suatu persoalan, pemakaian perumpamaan merupakan salah satu kiat untuk mendapatkan pemahaman yang maksimal dan kesan yang mendalam. Menurut Manna Khalil Al-Qattan menyebutkan bahwa tamsil atau perumpamaan merupakan kerangka yang dapat menampilkan makna-makna dalam bentuk yang hidup dan mantap di dalam fikiran, dengan cara menyerupakan sesuatu yang gaib menjadi tampak, abstrak menjadi konkret, dan menganalogikan sesuatu. Sehingga dengan pemakaian tamsil atau perumpamaan ini, berapa banyak makna-makna kebaikan menjadi tampak lebih indah, lebih mempesona, dan lebih menarik perhatian, sehingga kebaikan itu lebih, hati seseorang lebih terdorong untuk melakukan kebaikan itu. Sehingga pantas dan wajar di dalam Al-Qur'anul Karim seringkali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan suatu persoalan dengan memakai tamsil atau perumpamaan. Dalam hal yang sama, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga sering memakai tamsil, perumpamaan. Salah satu hadis yang memakai perumpamaan yaitu bagaimana Rasulullah memberikan perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Tentu ini sangat penting sekali kita ketahui agar kita tidak hanya mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi memang betul-betul sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya kita merasa saja, merasa beriman, tetapi sebenarnya keimanan kita itu diragukan, tidak diakui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Di dalam kehidupan ini kita dituntut untuk tampil rapi, bersih, sehingga dalam hal ini kita sangat membutuhkan cermin, kaca. Ketika kita melihat cermin, nampak mana yang belum rapi, mana yang belum bersih. Dan ketika sudah melihat kesalahan atau hal yang perlu diperbaiki, setelah bercermin kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya diperhatikan dengan maksud untuk perbaikan. Sebagai seorang yang beriman, kita harus bisa berusaha untuk menjadi cermin. Ketika seseorang melihat kita nampak sesuatu yang belum pas, nampak kesalahan, nampak hal yang belum sempurna, sehingga dengan itu, dengan melihat kebaikan yang ada pada diri kita, dia mengetahui keburukannya dan berusaha untuk melakukan kebaikan, melakukan perbaikan terhadap dirinya. Seperti itulah orang mukmin yang sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Nabi Tolhah pernah melihat Umar ibnu Khattab keluar dari rumah seorang nenek di malam hari. Karena merasa penasaran, sahabat Tolhah keesokan harinya datang ke rumah tersebut. Ia bertanya pada nenek yang hidup sebatang kara, apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibnu Khattab di rumahmu, wahai nenek? Jawab oleh nenek tersebut, hampir setiap hari Khalifah Umar datang berkunjung ke rumahku untuk menghibur dan memberikan kebutuhan makanan yang aku perlukan. Di sini sangat kecewa sekali Tolhah. Kenapa? Dia berpikir di tengah kesibukan dari Umar ibnu Khattab, dia masih sempat untuk memberikan perhatian kepada nenek yang hidup sebatang kara, sementara dirinya yang jauh lebih lapang waktunya tidak melakukan hal itu. Dari sini kita belajar bahwasanya sahabat Umar ibnu Khattab, seorang khalifah waktu itu, telah menunjukkan bahwa dia menjadi cermin bagi mukmin yang lainnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sebagai guru misalnya, jadilah kita menjadi cermin bagi orang lain, terutama bagi murid-murid kita. Kita menjadi pimpinan, kita menjadi dosen, kita menjadi, atau kita sebagai abangnya di kelas kita, kelas tinggi, kita menjadi contoh, bisa
kita selaku anak SMP bisa memberikan cerminan yang baik yang bisa dicontoh oleh adik-adik kita yang SD. Seperti itulah orang yang beriman. Jadi melalui khutbah singkat kali ini kita senantiasa berusaha teruslah kita bercermin kepada kebaikan-kebaikan orang lain agar kita bisa memperbaiki diri kita. Sembari kita memperbaiki diri kita, kita juga berusaha untuk menjadi cermin bagi orang lain. Secara pribadi mungkin ketika kita berbicara atau ketika kita mengeluarkan argumen, kita bisa menjadi cermin seperti itu. Nampak kesalahan orang lain. Ketika kita berjalan, ketika kita sholat, ketika kita bersedekah, jangan sampai segala aktivitas kita tidak ada yang bisa dicontoh daripada orang lain. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurukum wad'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu